Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hilda Ina Permata Saputri dengan ujung NPM 003, Rido Syakban dengan ujung NPM 002, Siti Masito dengan ujung NPM 003, Muhammad Fawas Alhamdika dengan ujung NPM 004, dan saya sendiri Ray Hafiz Saputra dengan ujung NPM 005. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi mengenai bisnis dan etika dalam dunia modern dengan fokus pembahasan kepada studi kasus perusahaan Uber. Sebagai pengantar, seperti yang kita tahu, dunia bisnis saat ini berkembang sangat cepat terutama dengan hadirnya perusahaan bisnis berbasis teknologi. Namun, di balik kemajuan itu semua, sering muncul pertanyaan tentang etika bisnis. Apakah perusahaan sudah berjalan sesuai aturan dan nilai moral atau justru mengabaikan etika demi keuntungan semata? Nah, salah satu contohnya, kasus yang cukup terkenal dan akan kami bahas hari ini adalah perusahaan Uber, yang tidak hanya sukses dengan bisnis, tapi juga sempat menuai kontroversi besar terkait isu etika, regulasi, hingga perlakuan terhadap tenaga kerja. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan lebih dalam. Baik, di sini saya akan memberitahukan permasalahan utama yang ada dalam perusahaan Uber. Yang pertama, Uber tidak memiliki izin resmi di berbagai kota. Yang kedua, persaingan dianggap tidak adil dengan taksi konvensional. Yang ketiga, adanya keselamatan dan perlindungan setiap konsumen itu selalu dipertanyakan. Dan yang keempat, yaitu menimbulkan protes setiap sopir taksi konvensional. Dan materi saya yang berjudul Tantangan Etika Uber. Yang pertama, keadilan persaingan. Uber sering dianggap merugikan taksi resmi lainnya karena Uber tidak terkait aturan ketat seperti taksi konvensional, yaitu tarif resmi, kuota armada, biaya izin, dan akhirnya Uber lebih murah dibandingkan taksi konvensional pada lainnya. Hal ini menimbulkan konflik antara pengemudi Uber dan taksi resmi. Yang kedua, kepatuhan hukum. Banyak kasus Uber beroperasi tanpa izin dari pemerintah daerah. Misalnya tidak punya izin angkutan umum atau tidak memenuhi regulasi transportasi. Akibatnya Uber sering dipermasalahkan dan bahkan dilarang di beberapa wilayah. Tanggung jawab sosial. Perlindungan konsumen belum sepenuhnya terjamin, misal terkait keamanan penumpang, asuransi, hingga transparansi tarif yang diberikan oleh Uber. Uber kadang dianggap hanya fokus terhadap bisnis, belum maksimal memberikan jaminan yang baik kepada konsumen maupun mitra pengemudi lainnya. Jadi singkatnya, tantangan Uber ada dalam persaingan yang tidak seimbang, permasalahan legalitas, dan perlindungan konsumen yang belum kuat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu upaya Uber. Upaya Uber ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama melakukan negosiasi dengan pemerintah. Maksudnya itu Uber berusaha cari jalan tengah supaya tetap bisa beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Contohnya di Indonesia, Uber sempat ngobrol dengan Kementerian Perhubungan buat menyelesaikan aturan transportasi online-nya. Yang kedua yaitu menetapkan tarif transparan di aplikasinya. Maksudnya penumpang bisa lihat tuh tarif sebelum pesan, jadi nggak ada drama argo kaget kayak di taksimeter. Contohnya tuh kayak kalau kita pesan Uber dari kampus ke kosan, di aplikasi langsung tuh kelihatan tarif pasti itu berapa gitu. Berikutnya yang ketiga tuh meningkatkan fitur keamanan aplikasi. Jadi Uber tambahin fitur biar penumpang merasa lebih aman. Kayak contohnya tuh ada fitur share trip atau berbagai perjalanan ke keluarga atau teman. Juga taring drivernya sampai identitas driver yang jelas di aplikasinya. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan transportasi lokal atau di beberapa negara lainnya. Yaitu supaya nggak bentrok terus sama transportasi tradisional lainnya. Supaya Uber tuh coba cari kerjasama sama mereka gitu. Contohnya di beberapa negara Uber kerjasama dengan taksi lokal biar bisa sama-sama jalan dan enggak saling saingan keras. Jadi kesimpulannya yaitu tuh upaya Uber ini intinya biar mereka tetap eksis tapi juga bisa diterima pemerintah, aman buat penumpang dan enggak terlalu berentok sama transportasi lainnya. Itu
Itu aja sih. Sekian materi saya, berikutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Fawas. Nah, selanjutnya ada dampak keberadaan Uber. Uber memudahkan kita berpergian. Kemudahannya itu kita bisa pesan aplikasi, kendaraan langsung datang, tak perlu mencari taksi, harga jelas di awal, tidak ada biaya tersembunyi, menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua yaitu ada Uber menciptakan peluang kerja yang fleksibel. Siapa saja bisa jadi pengemudi dengan waktu kerja yang diatur sendiri. Kesempatan ekonomi bagi banyak orang yang dibutuhkan. Pendapatan juga ekstra. Bebas dari jam kerja kantor yang kaku. Uber juga bukti kekuatan tinggi. Dan teknologi utama yang menghubungkan pengemudi dan penumpang secara real time atau waktu nyata. Fitur rating dan pelacakan perjalanan meningkatkan rasa aman, memicu perusahaan lain untuk beradaptasi dan berinovasi dengan teknologi. Sekian dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.